tugas Bintal itu selalu hadir dalam setiap pelaksanaan tugas TNI dimanapun. Keterlibatan keluarga itu harus tuh. Nah, terkait dengan Bintal ideologinya, Bintal kejuangannya, keluarga juga harus diyakinkan bahwa kita ini NKRI itu harga mati, harus cinta kepada negara, harus setia, harus memiliki etos kerja yang luar biasa. Bintal ini melakukan pembinaan terhadap 28 masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di Sultan Hasanuddin Podcast. Saya Letnan 2 Infantri Sumardi. Tak lupa kami menyapa kepada seluruh sahabat podcast dimanapun berada. Senantiasa diberikan kesehatan dan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim setanah air. Di bulan suci ini senantiasa kita memperbanyak ibadah dan memperkuat mental. Untuk itu kami mengangkat tema tentang pembinaan mental dan kesejarahan. Sahabat podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Kapoklat Bintal dari Satuan Bintal Jahradam 14 Hasanuddin. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mari kita mengenal lebih jauh. Kita langsung menyapa beliau. Selamat pagi Bapak, izin. Selamat pagi Mas Ardi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Mohon izin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat agar sahabat podcast bisa mengenal lebih jauh. Oh ya, baik. Jadi saya Mayor Mirwan Embas, SAG MSI. Kemudian jabatan sehari-hari sebagai Kapoklak Bintal di Bintal Jahradam 14 Hasanuddin. Ya, saya kira itu cukup ya. Mas, siap, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Langsung saja kita ke pembahasan Bapak. Di lingkungan TNI AD kan ada tentang pembinaan mental. Bagaimana sih pembinaan mental tersebut? Bisa dijelaskan secara singkat Bapak? Ya, baik. Jadi terkait dengan pembinaan mental, ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Mas Ardi nomor 34 tahun 2004. Pada diktum ini dijelaskan bahwa seorang prajurit itu mendapatkan rawatan dan layanan, yaitu terkait dengan pembinaan mental dan layanan keagamaan. Nah, karenanya pembinaan mental ini harus kita pahami bahwa dalam kehidupan prajurit pembinaan mental adalah hal yang paling mendasar. Saking pentingnya ini pembinaan mental sehingga kemudian harus dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, bagaimana pembinaan mental itu? Pembinaan mental ini itu adalah hal yang sangat mendasar yang merupakan fungsi teknis, juga merupakan fungsi organik yang melekat pada setiap satuan. Karenanya ini dibentuk terstruktur mulai dari atas. Dari Mabes TNI, ya namanya Pusbintal TNI, lalu kemudian Bintal Angkatan, itu namanya Disbintalat kalau di Angkatan Darat. Kemudian di Angkatan Laut, di Angkatan Udara masing-masing ada dinas yang melakukan pembinaan terhadap mental. Sampai kepada satuan terkecil. Nah, ini kita di Kodam, organisasi tugas dan bintal itu disebut dengan pembinaan mental dan kesejarahan. Jadi agak melebar, memiliki dua induk, ya Disbintalat tadi, lalu kemudian satu lagi di Disjarahat. Tetapi sampai ke bawah, bintal ini melekat pada semua satuan. Ada yang memang tertera sebagai ada petugas pembina mentalnya, ada yang tidak. Misalnya di bawah Kodam itu ada Kabintal Korem, kemudian di bawah Korem ini di Kodim tidak ada Pabintal, tetapi fungsi bintal ini itu melekat pada satuan terkecil sehingga setiap komandan satuan sesungguhnya itu adalah pembina mental yang disebut dengan bintal fungsi komando. Ini bukan hanya komandannya tetapi unsur komandan terkecil seperti Danru ini adalah pembina mental yang harus melekat pada anggota karena dia yang tahu, dia harus tahu, mengerti persis tentang fluktuasi naik turunnya mental seorang prajurit. Karena sesungguhnya tidak hanya kepada TNI. Mental ini itu dibutuhkan oleh setiap orang dalam pelaksanaan tugas. Ya, karena mental itu sesungguhnya adalah kondisi jiwa kita. Jadi kondisi jiwa kita di dalam
menghadapi segala situasi, dan itu akan tercermin dari mana perilaku kita, sikap kita terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Nah, seorang prajurit akan menghadapi suatu peristiwa yang sangat genting, misalnya dalam peperangan. Ya, sehingga kemudian ini harus dilakukan pembinaan. Maka fungsi pembinaan mental itu melakukan pembinaan secara bertahap, ya, berkelanjutan, dan terus-menerus pembinaannya harus dilakukan sehingga kemudian prajurit, PNS dan keluarganya senantiasa memiliki mental yang stabil sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik. Saya kira-kira ini, Mas. Terima kasih Bapak atas Baik. penjelasan pembinaan mental itu sendiri. Ternyata sangat perlu bagi prajurit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, seperti apa tugas pokok dan peran utama Bintal Jahradam dalam mendukung Kodam 14 Hasanuddin, Bapak izin? Ya, baik. Jadi tugas pokok Bintal Jahradam, jadi saya urai tadi, saya lanjutkan tadi bahwa di tingkat Kodam itu kita ada 2 tugasnya, bukan hanya bintalnya tetapi ada tugas tambahan kesejarahan. Sehingga Bintal Jarah di bawah Kodam itu memiliki 2 induk. Satu Disbintalat, satu lagi Disjarahat. Jadi tugasnya membantu bahwa Pangdam, ya, dalam rangka pembinaan mental terhadap seluruh prajurit PNS dan keluarganya di jajaran Kodam 14 Hasanuddin, ya, dalam pembinaan untuk menguatkan mental prajurit. Kemudian yang kedua terkait dengan kesejarahan, yaitu pemeliharaan terkait dengan sejarah yang ada di Kodam 14 Hasanuddin. Ya, kemudian dalam pelaksanaan tugas Bapak Kabintal dibantu oleh Waka. Jadi kemudian di bawahnya itu ada Kalak Bintal. Kalak Bintal ini berpangkat Letkol. Kemudian satu lagi Kalak Jara juga berpangkat Letkol membawahi Kapoklan. Nah, Kalak Bintal ini mengkoordinir seluruh kasih-kasih yang berada yang melaksanakan tugas terkait dengan Bintal. Situ ada seksi pembinaan ideologi dan kejuangan, lalu kemudian membawahi rohani ini. Jadi mulai dari rohani Islam, ya semua rohani ya. Jadi rohani Islam, rohani Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha dan Konghucu. Nah, Bintal ini Mas Ardi itu terdiri dari 3 komponen. Ya. Yang pertama yaitu tentang Bintal rohani. Nah, ini yang banyak orang mungkin kurang paham. Yang kedua adalah Bintal ideologi dan yang ketiga adalah Bintal kejuangan. Ketiga fungsi ini itu saling berkaitan dan erat kaitannya. Kedua fungsi Bintal ideologi dan kejuangan itu didasari dengan pembinaan mental rohani. Karenanya setiap komandan satuan ini harus paham betul bahwa anggota kita ini harus memiliki kekuatan mental rohani. Mental rohani itu seperti apa? Mental rohani dari berbagai agama, yang pertama adalah setiap anggota prajurit harus memiliki ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan. Diawali dengan keimanan, adanya keyakinan terhadap Tuhan sehingga kemudian harus melaksanakan ibadah. Lalu kemudian dari pelaksanaan ibadah ini terlahir akhlak yang mulia. Pada ujungnya orang-orang yang taat beribadah, akhlaknya bagus, maka dia berada pada satu titik disebut orang-orang yang bertakwa. Dan kaitannya dengan Ramadan yang Mas Ardi bilang tadi, ini poin penting nih. Nah, inilah yang diharapkan sesungguhnya dari setiap prajurit. Bahwa seorang prajurit itu harus memiliki keimanan, harus memiliki pemeliharaan mental yang bagus dari segi ibadah, sehingga menampilkan akhlak yang baik, punya ketakwaan. Nah, orang yang berada dalam posisi seperti ini, itu akan dengan nyaman melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan ideologi dan kejuangan. Ideologi ini adalah terkait dengan cinta kepada negara. Pokoknya persatuan dan kesatuan. Nah, ini tentang nasionalisme. Nah, agama yang merupakan dasar dalam pelaksanaan tugas ini, nasionalisme ini, bahwa nasionalisme itu seorang prajurit harus paham bahwa NKRI ini harga mati, Pancasila itu harga mati. Dan dalam Pancasila perlu dipahami, ini yang pertama itu terkait dengan nilai ketuhanan. Makanya mental rohani itu sangat erat kaitannya. Dalam sejarah bangsa kita sebelum ada negara Indonesia, perwajahan Nusantara saat itu kan living reality atau kenyataan hidup orang-orang sebelum Indonesia masih Nusantara saat itu adalah orang-orang yang beragama. Karenanya para pendiri, pemikir bangsa kita dulu khususnya dalam hal pembinaan mental ini yang meletakkan pembinaan rohani itu sangat luhur sekali. Nah, ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah pembinaan
mental kejuangan. Di sini terkait dengan etos kerja, militansi. Ini juga sangat erat kaitannya dengan agama. Karena orang yang memiliki keyakinan agama ketika disuruh perang misalnya, mohon maaf saya kebetulan Islam ya. Dalam Islam itu, peperangan itu adalah hal yang sangat mulia dan diinginkan oleh orang-orang yang paham tentang agama bahwa ketika ia berperang maka itu adalah kegiatan yang paling agung dalam agama Islam. Dan ketika ia meninggal misalnya, itu kita yakin bahwa itu syahid dan orang syahid itu surga. Nah, dalam pembinaan mental ketika setiap prajurit akan melaksanakan tugas, misalnya tugas operasi, dia dengan yakin bahwa saya berangkat atas nama Allah, saya berangkat atas nama Tuhan, saya melaksanakan ini atas nama Tuhan untuk demi negara saya. Itu adalah pelaksanaan tugas yang sangat luar biasa dahsyatnya, didasari dengan pemahaman agama gitu Mas Ardi. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Dalam program-program Bintang Jahdam, dalam tugas pokok, apakah juga terlibat dalam melaksanakan tugas operasi seperti misi penjagaan perbatasan dan pamrahuan atau pengamanan daerah rawan? Oh iya, baik Mas Ardi. Jadi sebenarnya tugas Bintal itu bukan hanya ketika ada daerah tugas penugasan operasi. Tugas Bintal itu selalu hadir dalam setiap pelaksanaan tugas TNI dimanapun. Apakah itu operasi militer perang ataupun operasi militer selain perang. Ketika ada bencana misalnya, itu Bintal harus hadir di sana menyiapkan sarana ibadah, menyiapkan prajurit agar ia tetap beribadah. Karena tadi Bintal rohani ini harus melekat ini dalam setiap kegiatan kita. Di daerah damai saja, tidak usah tugas operasi sebelum saya masuk ke sana ya. Di daerah damai semua kegiatan militer Mas Ardi, itu Bintal harus hadir. Kegiatan yang melibatkan jumlah banyak misalnya, maka yang paling pertama dipikirkan di mana para prajurit, keluarga ataupun para tamu undangan yang akan melaksanakan kegiatan ibadah. Nah itu disiapkan, jadi sangat melekat Mas Ardi, baik di daerah damai maupun daerah penugasan. Nah kebetulan kita Kodam ini kan ada 2 penugasan yang sementara ini, yaitu di Kalimantan. Alhamdulillah ada salah satu perwira kita yang berangkat di sana, Letnan Amiruddin. Lalu kemudian ini bergabung dalam timnya Batalion Yonzipur 8 ya di perbatasan Kalimantan. Lalu kemudian 700 yang ke Papua baru berangkat kemarin, itu juga ada Letu Iwan Simon di sana sebagai Pabintal. Ya, saya kira itu Mas. Terima kasih Bapak. Baik. Ternyata begitu penting sekali pembinaan mental. Betul. Ataupun adanya Bintal Jahdam dalam lingkungan TNI AD sehingga pembinaan mental bagi prajurit TNI Angkatan Darat bisa terus berkembang dan lebih baik lagi. Ada hal yang menarik yang perlu kita bahas, yaitu tentang keterlibatan keluarga dalam pembinaan mental. Karena selama ini pembinaan mental TNI Angkatan Darat dilakukan terhadap prajurit, PNS, dan keluarga. Izin Bapak, bagaimana secara teknis pembinaan bagi keluarga prajurit? Oh iya, jadi dalam sistem pembinaan personil kita di lingkungan TNI itu selalu melibatkan keluarga. Kenapa? Terkait dengan persoalan mental itu erat hubungannya dengan keluarga, sehingga keluarga pun harus disiapkan mentalnya. Teknisnya mulai dari perawatannya. Ketika prajurit mau menikah, itu Bintal sudah bermain di situ. Jadi sebenarnya Bintal itu sudah berada ketika prajurit itu diterima. Kemudian ketika dia mau menikah, itu kemudian diberikan nasihat. Karena di negara kita ini semua harus memahami pokok-pokok ajaran agama sebenarnya sebelum kita nikah. Itu ada aturan bahwa semua orang yang mau menikah, dia dipersiapkan menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu, itu harus memahami betul tentang pokok-pokok ajaran agamanya. Nah, ketika anggota prajurit mau menikah, maka dia harus kita berikan nasihat pranikah. Itu sudah masuk di situ, membimbing mereka, mengecek bacaan sholatnya kalau orang Islam, ya. Di Nasrani misalnya dicek tata cara bagaimana ia memahami doa-doa sehari-hari. Itu betul-betul dicek di kita. Karenanya semua orang yang mau menikah itu harus menghadap ke Bintal itu. Nah sebelum menghadap ke Bintal pada seksi-seksi terkait, nah diberikanlah wejangan. Dicek betul, kita siapkan bahwa dia insya Allah akan menjadi seorang istri atau seorang suami, bahkan menjadi seorang ibu dan seorang bapak nanti
yang memang memegang teguh ajaran agama. Itu pertama di situ, Mas. Jadi keterlibatan keluarga itu harus tuh. Nah, terkait dengan bintal ideologinya, bintal kejuangannya, keluarga juga harus diyakinkan bahwa kita ini NKRI itu harga mati, harus cinta kepada negara, harus setia, harus memiliki etos kerja yang luar biasa. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya tentang pentingnya pembinaan mental bagi keluarga prajurit. Dalam pembinaan mental, bagaimana cara kita mengukur tentang keefektivitas atau barometer keberhasilan program pembinaan mental khususnya di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin? Oh iya, baik Mas Ardi. Ini menarik. Sesungguhnya ini esensi dari bintal ya. Saya katakan tadi bahwa bintal ini melekat pada mulai dari Mabes TNI sampai satuan terkecil. Dan sesungguhnya fungsi teknis pembina mental itu atau yang kita kenal dengan pembinaan mental fungsi komando itu mulai dari setiap komandan satuan sampai komandan terkecil. Ini harus betul dipahami sehingga ukuran kesuksesan seorang komandan, mohon maaf, itu dilihat dari tingkat pelanggaran anggota. Sukses kita melakukan pembinaan mental itu, kita bisa melihat angka-angka ketika kita melakukan evaluasi per triwulan. Ya, berapa angka pelanggaran? Apakah ia menurun atau ya stabil atau kemudian naik? Nah, ini ukuran pembinaan kita dan itu erat kaitannya tentang keberhasilan seorang pemimpin. Ketika ia mampu misalnya meredam angka-angka pelanggaran itu, berarti itu pembinaan mentalnya itu sukses tuh. Karena semua kita sesungguhnya pembinaan di dalam organisasi TNI itu diawali dari kesiapan mental. Mampu tidak seorang komandan mulai dari tingkat regu misalnya Danru mampu tidak menyiapkan mental anggotanya dengan stabil gitu. Dengan tentu melakukan selalu pengecekan. Kenapa kita harus apel pagi? Itu adalah bagian dari mental Mas Ardi. Melakukan pengecekan, meyakini betul bahwa kesiapan mental anggota saya untuk siap bekerja gitu. Nah ini kan kadang kita tidak memikirkan bahwa sungguhnya itu adalah bagian terpenting dari pembinaan mental, pengecekan itu, apel pagi, apel siang. Ini kan erat kaitannya dengan disiplin kesiapan kerja kita. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja kalau kita tidak memiliki kesiapan mental yang bagus? Nah saya kira itu Mas Ardi. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin sebagian sahabat podcast juga pasti bertanya-tanya tentang pembinaan mental. Kan yang selama ini dijelaskan tentang keterlibatan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dari berbagai program pembinaan mental, apakah ada kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat? Terima kasih. Oh ya, ini menarik nih. Jadi khususnya kita di Kodam 14 Hasanuddin Mas Ardi, karena tugas kita melakukan pembinaan terhadap prajurit PNS dan keluarga, sehingga rumah-rumah ibadah yang ada di satuan itu dalam koordinasi pembinaan kita, khususnya di Islam lah ya, di Islam, tetapi di semua agama begitu ya, di semua agama itu melakukan pembinaan terhadap keluarga. Dan ketika kita melakukan itu otomatis biasanya masyarakat ikut. Misalnya di masjid-masjid, khususnya di Ramadan ini misalnya kita contoh ya. Bintal ini melakukan pembinaan terhadap 28 masjid. Lalu kemudian ada beberapa masjid orang luar itu bergabung ke kita. Karena kita punya lembaga dakwah Mas Ardi, kita punya menghimpun ustadz-ustadz yang ada di Bintal. Dan ada beberapa orang luar yang bergabung dalam lembaga dakwah kita, lembaga dakwah Kodam. Nah ini kita berdayakan dalam pembinaan di masjid-masjid satuan. Kan setiap satuan kita hampir rata-rata punya masjid. Nah itu kita harus melakukan pembinaan di situ. Nah masyarakat kan otomatis terlibat. Juga ada beberapa masjid yang kemudian bergabung dalam lembaga dakwah kita yang bukan masjid di bawah satuan kita. Nah itu kita secara aktif melakukan ceramah di situ, khutbah Jumat di situ. Sehingga kemudian masyarakat sangat paham bahwa Bintal itu punya kiprah yang sangat luar biasa di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Tentang kegiatan Bintal Jarah Dam bukan hanya di lingkungan TNI Angkatan Darat, melainkan juga bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Dalam menjadi seorang pembina mental atau pembimbing rohani, baik rohaniwan Islam, Kristen atau rohaniwan Hindu, tentu membutuhkan keterampilan khusus. Bagaimana proses pelatihan terhadap anggota untuk menjadi rohaniwan atau pembinaan mental? Oh iya, jadi kan dalam sistem pembinaan personil kita itu ada mulai dari
misalnya dik, lalu kemudian bagaimana ia dibina, pembinaan, ada penggunaannya. Ya, dalam proses pendidikan kita mulai dari tingkat perwira itu ada kursus-kursus, Mas Ardi. Jadi ada Suspa Bintal. Suspa Bintal ini itu menghimpun semua agama itu. Jadi semua perwira, baik ia ke Islam, semua agama, Nasrani maupun Hindu, itu masuk dalam kursus pembinaan mental ini dalam rangka pengelolaan pembinaan mental di satuan. Lalu kemudian ada tartar atau kursus yang terkait yang spesifik, misalnya tarparohis, penataran pembina rohani Islam. Nah itu ada semua itu. Tarparohka, tarparo Protestan, Hindu itu ada mulai dari perwira, ada tarbarohis, tarba Hindu. Jadi penataran pembinaan bintara Hindu, dan ada penataran pembinaan bintara pembantu di roh masing-masing. Jadi kursus-kursus dan penataran kita itu ada secara berjenjang, mulai dari bintara sampai perwira. Bahkan Pamen Sustagati Bintal untuk job ke Letkol, seorang mayor ke Letkol itu ada. Ya. Terima kasih Pak. Ternyata dalam melatih anggota untuk menjadi rohaniawan ternyata membutuhkan suatu pendidikan khusus atau kursus yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat. Kali ini pada saat mendatang pada tanggal 14 April Bintal Jahrdam akan merayakan hari jadinya. Bagaimana persiapan yang telah dilakukan untuk menyambut momen ini, Bapak? Iya, jadi dalam beberapa tahun terakhir kita kan ada semacam pemahaman bahwa ketika ulang tahun kita disederhanakan saja, ya tidak ada yang berlebihan, tidak ada persiapan yang khusus kita lakukan, kecuali bahwa ketika itu pada saatnya nanti kita biasanya melaksanakan syukuran saja, berdoa bersama. Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Besar bahwa semoga insya Allah peran Bintal ke depan itu senantiasa bisa efektif, bisa memberikan dampak terhadap seluruh prajurit di Kodam 14 Hasanuddin. Saya kira itu. Sebagai penutup, apakah ada pesan dan harapan Bapak kepada para prajurit PNS TNI serta masyarakat khususnya terkait dengan pentingnya pembinaan mental dan nilai-nilai kebangsaan? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, pembinaan mental ini sungguhnya adalah hal yang terpenting dalam kehidupan prajurit. Kemudian terdiri dari 3 komponen, yaitu terkait dengan rohani, tentang ideologi dan kejuangan. Tetapi ini semuanya didasari dengan rohani kita. Karenanya setiap seorang prajurit, PNS dan keluarganya, kita mulai dari situ menyiapkan diri kita sebagai seorang anggota keluarga yang bisa betul memahami pokok-pokok ajaran agamanya, ya, sehingga kemudian bisa melaksanakan ibadah dengan baik, lalu kemudian bisa menampilkan akhlak yang baik dan pada gilirannya menjadi seorang yang bertakwa. Dan saya kira ini adalah pesan dari kebangsaan kita, yaitu bahwa orang Indonesia sungguhnya itu adalah orang yang religius, yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dengan demikian setiap orang di Indonesia harusnya itu memahami tentang pokok ajaran masing-masing, pokok ajaran agama masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Ternyata begitu pentingnya pembinaan mental bagi kita semua, khususnya para prajurit TNI, PNS serta masyarakat. Demikian perbincang-bincang kita bersama dengan Bapak Kapoklat Bintal dari Satuan Bintal Jahrdam 14 Hasanuddin. Semoga yang disampaikan dapat menjadi manfaat dan teladan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.